26. Percaya padaku. Tunggu sebentar, ada yang terlupa, ucap Malvin tiba-tiba. Embun berhenti dan menoleh penuh tanya menatap Malvin. Pria itu melepaskan sabuk pengamannya dan mencondongkan tubuhnya ke arah embun. Tangan pria itu mengambil tengkuk embun dan melahap habis bibirnya. Embun sedikit terkejut, namun dia ladeni juga ciuman pria nakal itu. Hingga Malvin puas menjelajahi mulut embun dan kembali menegakkan punggungnya. Malvin menyenderkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Aku mau istirahat, gumamnya. Embun tersenyum lucu. Akan kukatakan padamu, jika sudah sampai di tujuan. Tuan Embun menjalankan mobilnya. Bagaimana hari ini? Seperti biasa, jawab Embun. Dia terdiam sejenak. Hari ini Mas Danu datang ke restoran. Malvin tersenyum tipis. Lalu, aku bertemu dengannya. Ceritakan semua padaku. Embun mulai bercerita tanpa ada yang ditutupi ataupun ditambahi. Semua sesuai dengan yang terjadi dan dia alami tadi. Malvin tersenyum puas. Saatnya membuat rekahan, ucap Malvin melirik Embun. Are you ready? Menatap Embun inten. Embun mengangguk. Baiklah, putar arah, kita ke lokasi yang kutunjuk. Lanjut Malvin. Dengan senyum tipis di wajahnya. Mobil orang itu berhenti di sebuah bangunan apartemen mewah. Tak jauh dari gedung utama CRD Corp. Itu juga apartemen di mana Ken tinggal setelah memasuki lift di mana hanya ada mereka berdua di dalamnya. Kita menuju lantai 9. Kamu akan tinggal di sini sementara waktu. Terang Malvin membuat Embun tersentak kaget. Apa? Embun menatap wajah Malvin. Apa maksudmu? Kamu akan tinggal di sini sementara waktu? Tegas Malvin lagi. Embun mencoba mencerna, memahami maksud Malvin. Jadi, aku dan Kai akan tinggal di sini. Tidak. Hanya kamu. Mal. Dengarkan aku. Malvin menyentuh kedua lengan Embun menatap intan mata wanita yang meminta penjelasan padanya. Ini hanya sementara. Nafas Embun berubah ritme menjadi lebih cepat. Terlihat dia sedang mencoba menguasai emosinya. Aku tidak mau. Embun memalingkan wajahnya. Pintu lift terbuka tepat di lantai 9. Malvin menarik tangan Embun menuju pintu nomor 18. Malvin menekan tombol password untuk membuka kunci. Passwordnya 11.062.008. Kamu pasti mengingatnya kan? Malvin membuka pintu dengan masih menarik tangan Embun yang sepertinya enggan mengikutinya. Mal, please. Aku nggak mau. Aku nggak mau terpisah dari Kayla. Embun mulai menangis. Malvin menangkup wajah Embun sekali lagi menciumnya. Kamu percaya padaku kan? Malvin menatap manik mata Embun dengan keyakinan penuh. Apa kamu percaya padaku? Tanyanya lagi. Embun masih terdiam, lelehan. Kristal bening masih membanjiri pipinya. Do you believe me? Embun mengangguk. Good girl. Malvin menciumnya sekali lagi. Malvin menuntun Embun duduk di sofa tamu ruang utama. Dia duduk tak jauh dari Embun menggenggam kedua tangannya. Dengan wajah yang menatap lurus pada wanita cantik di depannya. Kamu hanya sementara tinggal di sini. Setelah ini, mungkin Danu akan mengikutimu dan mengejarmu lagi. Kai sudah aman bersama kami. Danu tak akan mengusiknya karena Kai juga sudah pindah sekolah. Aku tak mau melibatkan Kai dalam hal ini. Sementara ini kita juga tak akan ke panti. Malvin menjelaskan. Ada 2 bodyguard bersamamu. Mereka profesional dan menjagamu dalam jarak aman dan tak akan ada yang menyadari mereka mengikutimu. Jika sesuatu terjadi padamu, mereka akan sudah mengamankanmu. Lanjut. Malvin lagi. Dari sana Malvin mengatakan dan menunjukkan semua rencananya dengan sangat rapi. Hingga membuat Embun bahkan tak bisa berkata. Kamu percaya padaku? Malvin menatap mata Embun dengan kesungguhan.
Apa kamu percaya padaku? Embun mengangguk. Aku juga percaya padamu. Ini akan sangat menguras perasaanku. Menguji semua emosiku, aku mencintaimu, Embun. Malvin menyesap bibir Embun. Wanita itu membalasnya, sesapan yang berubah jadi sebuah ciuman. Yang panas, Malvin menggeser bibirnya ke bawah dan berhenti. Di leher Embun, membuat tanda kepemilikan di sana. Lalu kembali mencium bibir lembut wanita itu. Helahan nafas dengan ritme cepat memenuhi ruangan. Dinginnya ruangan BRAC itu tak mendinginkan hawa panas di tubuh mereka. Ayo kita pulang, jika di sini terlalu lama, aku tak yakin bisa mengontrol diri untuk tak melakukan lebih, ucap Malvin dengan senyum tipis di wajahnya. Embun mengangguk. Kapan aku akan mulai tinggal di apartemen itu? Tanya Embun. Saat mereka sudah berada dalam mobil menuju rumah Malvin. Kali ini, Malvin yang menyetir. Hanya saat Danu mengikutimu saja. Bagaimana aku bisa tahu Mas Danu mengikutiku? Malvin tersenyum misterius. Kamu ingat aku menempatkan 2 bodyguard untukmu? Mereka akan memberi isyarat nanti. Kapan mereka mengikuti? Sejak sebulan yang lalu. Apa? Embun tercengang tak percaya. Aku diikuti selama itu dan aku tak tahu? Tercengang mematap Malvin. Malvin tersenyum misterius. Mereka pro, ingat. Hah? Ya? Tapi sudah selama itu dan aku tak tahu bagaimana wajah mereka. Mencoba menyamarkan keterkejutannya. Aku tidak yakin kamu akan mengenalinya karena mereka berubah-ubah setiap kali menjagamu. Jadi jangan dicari, tersenyum geli. Embun masih tercengang. Apa mereka masuk ke dalam restoran juga? Selalu. Jadi, jika aku tak menceritakannya padamu pun, kamu pasti sudah tahu, ucap Embun. Jika Mas Danu datang dan aku bertemu dengannya, lanjut bertanya. Dengan hati-hati, Malvin terdiam. Dia masih berfokus pada jalanan. Malvin. Hentikan mobilnya. Tanpa menoleh, Malvin menepikan mobilnya. Cium aku, sayang, pinta Embun lirih. Dengan segera Malvin memiringkan tubuhnya, menangkup kepala Embun dan melahap habis bibirnya. Hawa di dalam mobil itu menjadi panas oleh gairah 2 manusia berbeda jenis itu. Aku pikir kamu akan marah, ucap Malvin. Tidak, ucap Embun. Bagaimana bisa aku marah pada orang yang begitu menjagaku? Lanjutnya dengan mata berembun. Sekali lagi Malvin menciumnya, berbagi ludah dan lidah dalam. Helaan nafas yang sama. Di kediaman Danuarta. Suara gemericik air yang menyentuh lantai kamar mandi jatuh dari shower yang mengguyur tubuh Danu. Pria itu mengusap rambutnya yang basah oleh air yang menerpa kepalanya. Rasa dingin dari air cukup mendinginkan kepala dan emosinya. Sejak pertemuannya dengan Embun tadi sore, sekalipun wajahnya tak pernah lepas dari pikirannya. Hah? Danu membuang nafasnya. Embun, apa yang terjadi padamu? Siapa yang berada di belakangmu? Hingga berubah sedrastis ini. Aku harus mencari tahu batin Danu. Danu berjalan keluar dari kamar mandi menuju kamarnya berganti pakaian dan keluar lagi ke ruang tamu di mana Yura sedang asyik menonton TV. Wanita itu tertawa melihat benda tipis berlayar datar yang menayangkan film kotak kuning dan bintang laut. Danu memperhatikannya, melihat Yura menyeluruh dari rambut hingga ujung kuku jari kakinya. Kini, dia bahkan terlihat tak menarik lagi. Batin Danu. Kenapa, Mas? Tanya Yura tanpa mengalihkan dari benda layar datar itu, dengan mengusap ujung matanya yang basah karena tertawa. Kok lihat Yura kayak gitu sih? Masih mode tertawa. Enggak Yura, tadi kamu jadi perawatan ke salon? Duduk di samping Yura. Jadilah Mas. Kok nggak ada bedanya? Ya ampun Mas Danu, kan baru sekali perawatan, Mas kira sulap. Apa langsung bisa berubah?
Lagian apa Yura ini masih kurang cantik? Hah, melirik manja Danu. Ya, sekarang iya. Sejak Embun terlihat berbeda, tak kusangka. Dia bisa secantik itu, batin Danu.